Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian tarjih RSA Bojonegoro, dan pada saat ini kita sudah memasuki hari yang keempat yang nanti kita akan membahas tentang tuntunan sholat sesuai dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pembahasan tentang tuntunan sholat sesuai dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ini kita akan bahas dalam dua sesi. Untuk sesi yang pertama, kita nanti akan mencoba membahas tentang hadis pokok dalam masalah sholat. Kemudian sesi yang kedua di minggu yang akan datang insyaallah kita nanti akan coba kaji dan juga sekaligus praktekkan, artinya bagaimana praktek atau aplikasi sholat itu. Nanti insyaallah sesi yang kedua juga kita pakai video biar kajian kita lebih bisa dipahami dengan mudah. Tapi untuk sesi yang pertama ini saya sampaikan tentang hadis pokok dalam masalah sholat. Hadis ini penting sekali untuk kita pahami, dan hadis ini menjadi sumber pokok di dalam pelaksanaan sholat. Hadis itu dalam istilah ahli hadis atau juga ahli fikih disebut hadithul umdah. Hadis umdah itu hadis pokok yang berbicara tentang masalah sholat. Karena semua pembahasan dalam fikih itu, mulai taharah, di situ ada wudu, ada tayammum, itu ada hadis pokok. Hadis pokok itu hadis yang memberikan gambaran secara global dan menjadi sandaran dalam pelaksanaan ibadah. Nah, dalam konteks tuntunan sholat itu hadis pokoknya disebut hadis al-musi sholatahu atau fis sholah. Hadis yang berbicara tentang sahabat yang melakukan sholat tapi sholatnya itu salah, artinya tidak betul. Itu yang disebut hadis pokoknya. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan tentang apa yang disebut dengan sholat atau ta'rifus sholat atau definisi sholat itu apa? Sholat itu secara lugatan atau secara etimologi artinya ad-du'a'u bi khairin, mendoakan tentang kebaikan. Jadi sholat itu apa? Berdoa dengan kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Terus di sana lanjutannya apa? Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Khudh, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqah. Maksudnya shadaqah yang wajib. Shadaqah zakat itu nama lainnya juga shadaqah, tapi shadaqah yang wajib. Tutahhiruhum, yang mana fungsi sedekah atau
zakat yang wajib itu sebagai bentuk purifikasi bagi muzaki, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan muzaki itu dengan mengeluarkan sedekah, karena sedekah itu hak fakir miskin. Artinya ketika harta kita zakati, itu sama dengan kita melakukan purifikasi terhadap harta kita yang di situ ada hak orang fakir dan miskin. Tapi setelah orang yang agniya atau orang yang kaya yang hartanya sudah sampai nisab itu mengeluarkan zakat, Nabi disuruh apa? Wa sholli alaihim, wahai Muhammad, berdoalah engkau dengan kebaikan kepada mereka. Sehingga sholat itu asalnya dari sini. Wa sholli alaihim itu artinya apa? Nabi Muhammad disuruh mendoakan dengan apa? Kebaikan. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kalau misalnya orang lazismu habis ngambil sedekah, habis mengambil zakat, yang minimal mendoakan dengan kebaikan, entah jazakumullahu khairan atau doa-doa yang lain itu. Inna sholataka sakana lahum, sesungguhnya doa kebaikanmu itu sakanul lahum, akan membawa ketenangan. Artinya orang yang mengeluarkan sedekah atau orang yang mengeluarkan zakat yang wajib itu semakin termotivasi untuk bekerja lagi, sehingga nanti bisa menghasilkan harta yang berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Jadi yang pertama hartanya tambah, yang kedua semakin baik. Mungkin kalau orang hartanya tambah tapi tidak semakin baik, berarti bukan harta yang berkah. Itu. Dari ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat itu secara bahasa berdoa dengan kebaikan. Kemudian sholat dalam pandangan fuqaha atau ahli fikih, sholat itu didefinisikan. Definisi ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Sholat itu aqwalun wa af'alun. Komponennya dua. Yang pertama aqwal, ucapan. Contoh ucapan dalam sholat apa? Baca Allahu Akbar saat takbiratul ihram. Qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Itu contoh perkataan. Wa af'al, dan perbuatan. Contoh perbuatan dalam sholat apa? Al-qiyam. Sholat itu dilakukan dengan berdiri. Kemudian ruku', sujud, duduk di antara dua sujud. Ini apa? Af'al. Beberapa perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang sholat itu dibuka dengan takbir. Disebut apa? Takbiratul ihram. Takbir dalam sholat itu dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir apa? Intikal. Bedanya apa? Takbiratul ihram itu di dalam sholat hanya dilakukan sekali. Ketika apa? Ketika kita memulai sholat. Dan makna ihram itu apa? Dari kata haram itu, ahrama yuhrimu ihram, artinya mengharamkan. Maksudnya apa? Takbir yang ketika kita ucapkan, kita mengharamkan segala aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi kalau jenengan sudah Allahu Akbar, segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat haram dilakukan. Ketika jenengan lakukan sholatnya maka batal. Jenengan Allahu Akbar, kok perut saya masih lapar, ingin makan, boleh nggak? Enggak. Kok saya masih haus, ingin apa? Minum. Kok saya masih ngantuk, ingin tidur sebentar, boleh nggak? Tidak, karena kita sudah Allahu Akbar. Itu yang disebut apa? Takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram ini Bapak dan Ibu penting ya. Biasanya saya tanya ke jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, apa makna takbiratul ihram? Jawabannya mayoritas nggak bisa jawab. Kenapa? Hal yang kecil mungkin tidak kita ilmuis. Pokoknya kalau sholat diawali dengan takbiratul ihram, tapi filosofi makna takbiratul ihram itu apa? Itu jarang dipahami. Intinya apa? Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan segala aktivitas selain sholat. Sehingga
takbir ini hanya dilakukan pertama kali ketika kita melakukan apa? Sholat. Yang kedua takbir intikal. Intikal itu artinya apa? Pindah, maksudnya dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Tempatnya di berapa tempat? Di 4 tempat. Ketika kita posisi berdiri mau rukuk itu kan baca takbiratul intikal. Lawannya berdiri apa? Duduk. Nanti kalau jenengan posisi duduk ada takbir intikal. Yang ketiga naik. Ketika jenengan mau bangkit ke rakaat berikutnya itu posisi naik. Lawannya naik apa? Turun. Pada waktu jenengan mau sujud turun ada takbir intikal. Kalau kita teorisasikan itu ya, tempat takbir intikal itu di 4 tempat apa? Berdiri lawannya apa? Duduk. Naik lawannya apa? Turun. Nah, itu 4 tempat ya. Oke. Nah, sholat itu harus dimulai dengan takbir yang disebut takbir apa? Ihram. Muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Dengan apa? Salam. Artinya salam itu sebagai penutup sholat. Bisyara'id maksusah, dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang disebut dengan sholat. Nah sekarang kita masuk pada hadis pokok yang berbicara tentang masalah sholat. Hadis pokoknya tadi sudah kita katakan disebut apa? Hadis al-musi fi sholah, atau hadis al-musi sholatahu. Hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang melakukan sholat itu masih salah. Masih apa? Salah. Hadisnya bisa kita temukan di dalam hadis Abu Hurairah. Kalau jenengan punya Bulughul Maram, pernah dengar kan ada kitab namanya Bulughul Maram yang ditulis oleh siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini cukup populer ya, cukup populer dan sudah banyak diterjemahkan. Nanti jenengan baca di kitab Sifatus Sholah atau bab Sifatus Sholah, nanti hadis yang pertama disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berbicara tentang hadis yang kita sebut tadi apa? Hadis orang yang salah dalam melakukan sholat. Kenapa kok kita sebut dengan hadis orang yang salah dalam melakukan sholat? Nanti kita coba lihat narasinya bagaimana. Di sana dikatakan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya dakhalal masjid. Bahwasanya Nabi itu masuk masjid. Masjid mana Bu? Tahu Pak? Masjid Nabawi. Fadakhala rajulun. Ketika Nabi masuk masjid disusul ada seseorang yang masuk. Ini namanya nanti Khalid ibn Rafi'. Khalid ibn Rafi' ini sahabat yang melakukan kesalahan dalam sholat. Thumma ja'a fasalla, terus sahabat tadi melakukan sholat. Dalam satu riwayat yang lain dijelaskan melakukan sholat 2 rakaat. Sholat kemungkinan dalam pandangan syurahul hadis atau pensyarah hadis adalah sholat tahiyatul masjid. Thumma ja'a, kemudian dia mendatangi Nabi, fasallama ala nabiyyi, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi. Farad dan Nabi alaihi salam, kemudian Nabi merespon atau menjawab salamnya. Itu. Jadi ada seorang apa? Sahabat masuk ke masjid. Ketika di masjid Nabi sudah ada. Dia melakukan sholat, kemudian selesai sholat apa? Menyapa Nabi, mengucapkan salam dulu. Maka Nabi merespon jawabannya. Kemudian Nabi berkata, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Irji, suruh kembali, fasolli, sholat lagi, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya aku belum sholat. Berarti sholatnya sudah sesuai dengan syariat atau belum? Belum. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan apa? Al-i'adah, mengulangi sholat. Fasalla, terus orang itu sholat. Thumma ja'a fasallama ala nabi, terus dia datang mendatangi Nabi, terus mengucapkan salam lagi. Tapi Nabi setelah menjawab salam tetap bilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli, suruh kembali lagi, suruh mengulangi sholat lagi karena sholatnya belum dianggap salatan. Itu dilakukan 3 kali. Nabi tetap bilang apa?
irji fasholli fa innaka lam tusolli. Bapak dan Ibu sekalian, kalau jenengan melakukan aktivitas atau perbuatan 3 kali salah terus, itu jenengan menyerah atau tetap lakukan? Hah? Melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan 3 kali tapi tetap disalahkan, itu enake nyerah wae utawa tetap maksa nglakoni? Hah? Menyerah. Soalnya apa? Nanti semakin banyak dilakukan tetap disalahkan. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak dilandasi oleh ilmu. Makanya kalau pekerjaan tidak dilandasi ilmu, itu lebih banyak apa? Membahayakan daripada apa? Daripada mendatangkan maslahat gitu. Makanya sahabat tadi setelah 3 kali melakukan, beliau menyerah. Dia bilang, "Walladzi ba'atsa bil haqq fama uhsinu ghairahu fa'allimni." Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan hak, saya tidak bisa melakukan tata cara sholat kecuali ini, fa'allimni. Maka jenengan atau engkau ajarkan tata cara sholat kepadaku. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mengajarkan tata cara apa? Sholat. Semua yang nanti akan diajarkan oleh Rasulullah ini hukumnya apa Pak? Wajib. Yang tidak diajarkan itu sunnah itu. Ketika Rasulullah mengajarkan sholat itu kepada seorang sahabat yang salah melakukan sholat tadi, Rasulullah bilang apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau melakukan sholat, maka ucapkanlah takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir ini yang mengharamkan segala aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ketika jenengan melakukan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan sholat, sholatnya menjadi batal. Dan takbiratul ihram itu tempatnya di mana? Di awal ketika kita melakukan sholat. Sehingga takbiratul ihram itu takbir yang membuka sholat. Sehingga ulama yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mengistilahkan takbir al-iftitah. Takbir apa? Al-iftitah. Meskipun istilah ini tidak umum ya, tapi di sebagian kitab disebut apa? Takbiratul iftitah, yaitu takbir yang menjadi pembuka sholat. Kata Rasulullah, apabila engkau hendak melakukan sholat, maka ucapkanlah takbiratul ihram. Makanya dalam HBT kita bilang apa? Idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar. Kalau engkau mau melakukan sholat, ucapkanlah apa? Takbiratul ihram. Sehingga takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Kalau dengan sholat mengawalinya tidak dengan takbiratul ihram, sah atau enggak? Misalnya subhanallah, sah sholatnya? Tidak. Tapi kalau takbir Allahu akbarnya itu diganti, Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya Allah punya asmaul husna. Salah satu asmaul husna apa? Jangan sebut apa? Ar-Rahim. Ar-Rahimu akbar. Sah atau enggak sholatnya? Sah atau enggak? Enggak. Contoh asmaul husna yang lain apa Bu? Kasih tahu saya, apa Bu? Ar-Rahmanu akbar. Sah atau enggak? Sah atau enggak? Allahnya diganti dengan salah satu asmaul husna yang jumlahnya berapa? 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu apa? Biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, serulah Allah dengan nama-nama yang indah tadi, yaitu asmaul husna. Jawabannya apa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Bukannya asmaul husna itu nama lain dari Allah. Asma nama-nama, husna baik. Berarti kan Allah punya nama-nama baik selain lafzul jalalah, yaitu Allah itu. Tapi kenapa kok kita katakan tidak sah? Kenapa Pak atau Bu? Kenapa? Karena Nabi bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau
melihat aku, meru'yah aku sholat. Dan ketika Nabi sholat, ketika mengawali sholat, ya Allahu Akbar. Itu. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Berarti takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Terus Nabi setelah itu bilang, tsumma qra', kemudian bacalah ma tayassara, apa yang mudah, ma'aka bersamamu, minal Qur'an, dari Qur'an. Maksudnya sahabat tadi suruh baca sesuatu yang mudah dari Quran. Sesuatu yang mudah dari Quran itu surat apa Pak? Tobu. Surat apa Pak? Qul huwalai gitu. Apa Bu kalau jenengan apa yang mudah? Hah? Nabi hanya bilang tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Seolah-olah yang penting baca Al-Quran, seolah-olah bu bahasanya kan, tsumma kemudian ikra, bacalah engkau, ma apa tayassara yang mudah, ma'aka bersama engkau, minal Quran. Tapi kenapa kok jenengan tadi ibunya jawab, kenapa kok dipahami Al-Fatihah Bu? Kenapa Al-Fatihah itu mudah? Karena umul apa? Umul kitab atau umul Quran? Sama semuanya ya. Umul kitab atau umul Quran. Karena dia menjadi induknya kitab Al-Quran, maka surat yang pertama dari Al-Quran itu secara umum pasti kita hafal. Makanya kan jenengan kalau mengajarkan ke anaknya, itu surat apa Pak atau Bu yang jenengan pertama kali ajarkan? Al-Fatihah. Sehingga surat yang umum kita hafal itu ya Al-Fatihah ya, gitu. Sehingga ada sebuah buku, seandainya menghafal Quran bagikan menghafal Al-Fatihah. Kalau jenengan hafal semua ayat Al-Quran itu 114 surat itu kayak hafal Al-Fatihah, ya berarti hafalannya sudah luar biasa itu. Nah, sehingga tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ini yang dipahami Al-Fatihah tadi. Memang dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Tsumma qra' bi ummil Qur'an. Kemudian bacalah ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tapi di antara takbiratul ihram hukumnya apa tadi? Wajib. Baca Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Tapi di antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah itu ada apa? Ketika kita sholat, ada apa saja? Ada apa Bu? Apa? Iftitah. Ada doa iftitah. Doa iftitah hukumnya apa Bu? Hukumnya apa Pak? Kenapa kok sunnah? Kenapa kok sunnah? Kenapa? Jenengan kenapa kok sunnah Bu? Baca doa iftitah. Doa iftitah itu yang pertama apa? Allahumma ba'id. Allahumma ba'id. Itu hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kalau kita di HPT kita, Allahumma ba'id itu levelnya pertama. Karena apa? Dianggap sanadnya lebih paling kuat. Setelah itu wajjahtu. Tapi kalau di Muhammadiyah wajjahtunya tidak hanya sampai wa ana minal muslimin, tapi sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali ibn Abi Thalib. Dan juga di HPT kita jilid 3 putusan Munas Tarjih ke-29 di Jogja tahun 2015. Di sana juga diperbolehkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi titik sampai semacam itu ya. Jadi kalau jenengan sholatnya ingin panjang pakai wajjahtu. Tapi kalau standar pakai Allahumma ba'id. Tapi kalau mau cepat, Allahu Akbar kabira. Meskipun di masyarakat kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan
wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu sebenarnya penggabungan dua hadis. Tapi kalau di Muhammadiyah diamalkan secara sendiri. Tapi kenapa kok di Muhammadiyah itu seolah-olah Muhammadiyah hanya populer Allahumma ba'id? Kenapa? Ya karena itu dari segi sanadnya paling sahih. Karena hadis, tingkatan hadis itu paling kuat apa? Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua marawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga apa? Marawahu Muslimun. Tadi yang Allahumma ba'id muttafaqun alaih. Wajah tuh sahih enggak? Sahih, rawahu Muslim. Tapi kalau di Muhammadiyah tingkatan pertama apa? Allahumma ba'id. Ya, sehingga kalau di sekolah Muhammadiyah ya umumnya Allahumma ba'id itu. Itu ya. Kalau di sekolah. Tapi kalau jenengan levelnya sudah apa? Sudah dewasa, sudah tidak anak sekolah lagi, ya paling tidak pengetahuannya bertambah. Allahumma ba'id ya harus hafal. Kemudian bisa pakai doa yang lain tadi. Wajah tuh bisa Allahu Akbar kabiro gitu. Itu ya. Tapi kalau anak sekolah ya suruh baca, ngapalin Allahumma ba'id saja puter saja. Apalagi nanti diajarkan langsung tiga. Oke ya. Berarti doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Kenapa sunnah? Tidak disebutkan dalam hadis yang menceritakan orang yang salah dalam melakukan apa? Salat. Bisa dipahami ya alasannya. Kenapa kok doa iftitah sunnah? Tidak ada dalam hadis pokok dalam masalah salat. Oke. Antara takbiratul ihram sama al-fatihah ada doa iftitah. Yang lainnya ada apa lagi? Pak atau Bu? Apa Bu? Pak? Isti'adah. Hukumnya isti'adah apa? Isti'adah itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa juga a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bisa juga a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau jenengan pakai yang mana? Pakai yang populer ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukumnya baca isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah itu apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa sunnah? Tidak disebutkan dalam hadis. Dan isti'adzah itu untuk mengawali bacaan Quran. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kalau engkau mau membaca Al-Qur'an, suruh apa? Isti'adzah, meminta proteksi dari godaan setan. Dan sekarang kesunahan isti'adzah itu di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat? Apa Pak? Setiap rakaat. Jenengan Bu? Setiap rakaat. Kemarin kok jawabannya rakaat pertama saja? Karena sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau yang dipilih tarjih di setiap rakaat. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu ada di setiap rakaat. Dan ayatnya tadi kan bilang fa idza qara'tal Quran. Apabila engkau mau membaca Quran, dan di setiap rakaat ada bacaan Quran. Yang kedua dengan pendekatan irfani. Pendekatan irfani itu apa? Pendekatan intuisi atau spiritualitas. Kalau jenengan meminta proteksinya itu di setiap rakaat, menjadikan sholat jenengan lebih khusyuk. Bisa dipahami ya? Itu argumentasi tarjih Muhammadiyah. Oke, berarti isti'adzah hukumnya sunnah. Berikutnya Bu, kan ibunya bapaknya, ada apa lagi Bu? Antara takbiratul ihram sama Al-Fatihah. Ada apa lagi Bu? Ini mudah jawab, kan tiap hari sholat, tinggal dianalisa, diamati ya, kira-kira apa? Tadi iftitah, bapaknya jawab isti'adzah. Sekarang ibunya apa Bu? Yuk, apa?
Apa? Enggak ketemu? Bapaknya apa, Pak? Hah? Apa? Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah ya. Kalau kita dalam pandangan jumhur itu bagian Al-Fatihah, kecuali mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki hukum baca basmalah malah makruh. Tapi ini pendapat mazhab Maliki ya. Tapi kalau tarjih sama mazhab Syafi'i sama. Basmalah itu masuk Al-Fatihah. Buktinya mudah, kalau jenengan nggak hafal hadis, cek di mushaf jenengan. Kalau hadis itu kan jenengan harus cari. Ada hadisnya, Nabi bersabda, fa idza qara'ta alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bi bismillah fa innaha ihda ayatiha. Kalau engkau baca alhamdulillah, maka bacalah bismillah, karena bismillah itu salah satu dari ayat Al-Fatihah. Tapi ada cara yang mudah. Jenengan lihat mushaf. Mushafnya jenengan itu kan ada nomornya. Al-Fatihah itu berapa ayat? Bapak dan Ibu sekalian, berapa, Pak? 7. Ayat pertama apa, Pak? Enggak dalam mushaf jenengan. Bismillah. Pasti bismillah itu. Sehingga Al-Fatihah itu disebut apa? Sab'u mathani, 7 ayat yang berputar, yang berulang-ulang. Ayat pertama apa? Bismillah. Berarti bismillah wajib, Pak. Hanya saja kalau di Muhammadiyah itu kalau sholatnya itu sholat jahriyah, imamnya itu boleh baca jahron, boleh siron. Meskipun yang umum diperhatikan oleh orang Muhammadiyah, Pak, imamnya baca apa? Siron. Tapi bukan berarti imam Muhammadiyah tidak baca bismillah. Itu penting loh, jenengan perlu klarifikasi di masyarakat ya. Saya pernah sholat di salah satu rumah sakit, tapi yang jelas bukan di sini ya. Saya kebetulan terlambat, akhirnya kan kita bikin jamaah sendiri. Saya Allahu Akbar jadi imam, saya tidak baca bismillah. Makmum saya mufaroqah, hilang semuanya. Pada memisahkan, loh tadi kok mau jamaah? Setelah saya pikir-pikir, kok enggak, orang pada lari semuanya, kenapa? Karena dianggap saya tidak baca basmalah. Padahal saya baca basmalah hanya saja siron. Artinya pelan. Oke ya? Apa, Pak, jawabannya? Belum ketemu kok. Ketika jenengan takbir, ya udah saya jawab saja kalau enggak ketemu. Ketika jenengan takbir, ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Ini salah kaprah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau jenengan suruh coba takbir, pasti ngangkat tangan dulu. Padahal takbir itu ucapan Allahu Akbar. Karena tidak semua kita takbir selalu ngangkat tangan. Kalau jenengan mau ruku, kau mau sujud, baca takbir enggak? Baca, ngangkat tangan? Tidak. Berarti ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau jenengan sholat Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan, sholatnya sah atau enggak? Sah, tapi enggak usah dicoba ya. Maksudnya kita hanya membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga kalau terjadi sebuah kasus kita kelupaan, misalnya enggak ngangkat tangan, ya sholat kita tetap sah. Tapi bukan berarti jenengan nanti bakal tahu ini yang wajib, ini yang sunnah terus ditinggalkan, bukan semacam itu ya. Itu. Berarti ngangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Tempatnya di berapa tempat, Bapak dan Ibu sekalian? 4 tempat juga, Pak. Yang pertama, Pak, ketika apa? Kesunahan ngangkat tangan di sholat di 4 tempat. Yang pertama ketika apa? Takbiratul ihram. Yang kedua apa, Bu? Cepat, Bu. Waktunya mau apa, Bu? Mau rukuk. Apa, Bu? Iktidal. Meskipun yang dibaca sami Allahu liman hamidah. Yang keempat apa, Pak? Apa, Bu? Ketika kita bangkit dari tasyahud awal. Berarti 4 tempat. Oke ya? Oke, berarti hukumnya apa? Sunnah. Berikutnya ada apa lagi, Bu? Pak. Sedekap hukumnya apa? Sunnah. Kalau jenengan pernah haji atau umroh,
orang yang kulit hitam atau Afrika, itu secara umum mazhabnya apa? Maliki. Dia kalau sholat nggak pakai sedekap. Itu memang dalam mazhab Maliki tidak disunahkan sedekap. Tapi terlepas dari perbedaan itu ya, sedekap hukumnya apa? Sunnah itu. Nanti tata cara sedekap di pertemuan yang berikutnya. Oke ya. Intinya berarti yang wajib apa? Takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah. Di antara Al-Fatihah sama takbiratul ihram yang sunnah apa? Doa iftitah. Apa? Ngangkat tangan. Apa lagi Pak? Sedekap. Apa lagi Bu? Apa lagi Bu? Baca isti'adzah. Oke, jelas ya? Jelas. Oke. Kemudian Nabi bersabda setelah itu, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Tsumma kemudian irka, rukuklah kamu hatta tatma'inna, sehingga tumakninah kamu raki'an, dalam keadaan rukuk. Berarti rukuk itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Salat tanpa rukuk tidak sah. Tapi dijelaskan oleh Nabi hatta tatma'inna raki'an. Ketika orang rukuk itu harus tumak ninah. Tumak ninah itu bagaimana Pak atau Bu? Tumak ninah itu artinya tenang, artinya berhenti sejenak sehingga posisi tubuh kita itu sesuai dengan keadaan terukuk. Sebagian ulama memberikan kadar tumak ninah itu sekadar orang membaca subhanallah. Artinya apa? Ada ketenangan. Tapi kalau sholatnya itu rukuknya posisinya belum betul, langsung sudah i'tidal, lah itu tumakninah atau tidak kan itu. Oke ya. Berarti rukuk hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib Pak? Kenapa wajib Pak? Ya disebutkan dalam hadis, kan mudah kan? Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, antara Al-Fatihah dengan rukuk itu ada apa? Ada apa Bu? Cepat Bu jawabannya. Kita dikejar waktu. Ya apa Bu? Apa? Hah? Kok nggak dengar Bu? Membaca surat pendek. Kalau suratnya panjang Bu. Yang membaca surat saja Bu, nggak usah dikasih pendek loh. Membaca surat nggak harus pendek, ya boleh lah baca surat panjang kok. Membaca surat atau ayat hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau sholat wajib kesunahan baca surat di rakaat pertama, di rakaat keberapa? Pertama dan kedua. Berarti kalau sholat subuh hanya 2 rakaat, ya dua-duanya baca surat atau ayat. Kalau sholat maghrib pertama dan kedua, ketiga hanya Al-Fatihah. Kalau sholatnya 4 rakaat berarti duhur, asar, isya, ya di rakaat pertama dan kedua. Oke, sekarang bapaknya, di antara Al-Fatihah dengan rukuk ada apa Pak? Apa? Takbir. Takbir apa Pak? Takbir itu ketika mau rukuk ya. Berarti ada takbir intikal. Hukumnya apa Pak? Hukumnya apa? Sunnah. Tadi takbir intikal kita katakan di 4 tempat. Kalau jenengan berdiri mau rukuk, berarti mau apa? Turun. Oke ya. Berikutnya jenengan Bu, ada apa lagi Bu? Ibu bapak gitu. Ada apa lagi Bu? Itu sudah nggak ada. Hah? Apa? Antara Al-Fatihah dengan rukuk itu ada apa dalam kita sholat? Surat sudah, takbir intikal sudah, tinggal apa? Bacaan amin. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Itu waladhdallin amin, itu sunnah ya. Tapi meskipun jenengan tahu ini sunnah, bukan berarti jenengan tinggal loh. Nanti saya waladhdallin nggak usah amin itu, nanti jadi masalah.
Hukumnya sunnah, tapi tetap nanti dilakukan. Oke ya? Nah, itu. Berarti kesimpulannya antara Al-Fatihah dengan ruku' yang sunnah apa tadi? Kalau kita urut dari awal, bacaan amin, surat, terus takbir, intikal. Ruku' wajib, terus tumakninah dalam ruku' wajib. Oke. Kemudian Nabi bersabda, "Tsummarfa' hatta ta'tadilla qa'iman." Kemudian bangkitlah engkau sampai engkau i'tidal dalam keadaan berdiri. Berarti i'tidal hukumnya apa, Pak? Wajib. Kenapa wajib, Bu? Dalam hadisnya, mulai cerdas kan sekarang, mulai paham. Maksud saya itu ada hadisnya, gitu saja jawabannya. Berarti i'tidal hukumnya wajib. Oke. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, antara rukuk dengan i'tidal itu ada apa? Ayo Bu, jenengan Bu. Ada apa Bu? Dalam sholat jenengan, coba ayo Bu, apa Bu? Hah? Doa rukuk. Doa rukuknya jenengan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang doa pertama di Muhammadiyah. Boleh juga subhana rabbiyal azim, dibaca 3 kali. Boleh juga subuhun kudus rabbul malaikati waruh, itu boleh juga. Oke ya. Hukumnya apa? Sunnah. Oke, berikutnya ada apa lagi, Pak? I'tidal di antara rukuk dengan i'tidal ada apa? Ada apa lagi? Apa, Pak? Apa, Bu? Angkat tangan. Hukumnya apa, Pak? Sunnah. Ada apa lagi, Bu? Membaca sami Allahu liman hamidah, itu yang disebut sam'alah. Sami Allahu liman hamidah, meskipun bukan takbir kita ngangkat tangan, itu sunnah. Kemudian ketika jenengan sudah lurus berdiri, baca apa? Rabbana, oke? Rabbana walakal hamdu itu Rabbana lakal hamdu, Pak. Ibu-ibunya Rabbana walakal hamdu itu Rabbana lakal hamdu, Bu. Bapaknya? Ibunya Rabbana walakal hamdu, bapaknya Rabbana lakal hamdu. Yang betul yang mana? Yang mana? Yang mana, Pak? Bu? Sama-sama betulnya. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu, boleh pakai tambahan wawu, atau bisa ditambah Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Semuanya boleh. Oke ya. Hukumnya apa? Sunnah. Atau mau diteruskan, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in apa? Ba'du. Oke. Jenengan bacanya mil'a atau mil'us? Jenengan apa, Pak? Mil'us. Jenengan, Bu? Sama, Bu? Kok nggak berani beda sama bapaknya? Bu? Yang betul yang mana? Mil'a atau mil'us? Sama-sama betulnya. Boleh mil'us, boleh mil'as. Oke. Kemudian tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai engkau tumakninah dalam keadaan apa? Sujud. Berarti sujud hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib, Bu? Disebutkan dalam hadisnya. Mulai cerdas ini kan. Nah, sujud ini dikatakan hatta tatma'inna sajidan, harus dilakukan dengan tumakninah. Berarti tumakninah dalam sujud hukumnya wajib. Lah yang menjadi pertanyaan sekarang, antara i'tidal dengan sujud yang pertama itu ada apa? Apa, Pak? Takbir. Takbir apa? Intikal. Hukumnya apa? Sunnah. Terus ada apa lagi?
Doa sujud apa? Tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Oke, itu ya. Kemudian tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah sampai engkau tumakninah dalam keadaan duduk. Maksudnya apa? Melakukan duduk di antara dua sujud. Hukumnya apa? Wajib. Tumakninah wajib enggak? Ya. Nah sekarang di antara duduk di antara dua sujud dengan sujud yang pertama tadi ada apa? Ada apa Pak? Takbir. Takbir apa? Intikal. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Doa. Doanya apa? Doanya apa Pak? Doanya apa? Allahumma gfirli. Ayo doanya apa Bu? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sudah? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 saja. Wa'afini wafu'ani sama warfa'ni. 8. Jenengan hanya minta 5. Padahal yang dimintai siapa? Allah. Kalau Allah jenengan semakin minta banyak, semakin suka atau semakin enggak suka? Kalau jenengan semakin banyak dimintai, semakin suka atau semakin nah, itu bedanya jenengan dengan Allah ya. Kalau ditarjih apa? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Meskipun ada tambahan warfa'ni wa'afini wafu'ani, tapi yang perlu dicatat Pak atau Bu, yang wa'fu'ani itu tidak ada di kitab hadis manapun. Itu tambahan ulama. Siapa yang menambahi? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sehingga kalau kita di Muhammadiyah yang tambahan wa'fu anni itu kita tidak pakai. Kenapa? Karena tidak ditemukan di hadis manapun. Itu tambahan ulama yaitu Al-Imam Ghazali. Berarti kesimpulannya tadi Pak, sujud dengan tumakninah wajib, kemudian duduk di antara dua sujud apa? Wajib, kemudian wajib apa? Tumakninah. Oke ya. Berikutnya, dalam hadis itu Rasulullah berikutnya bersabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kamu sampai engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Berarti kita lihat di sini. Sujud hukumnya apa? Wajib. Ini sujud yang keberapa? 2. 1 rakaat itu Pak, atau Bu, yang jumlahnya 2 kali harus dilakukan itu apa? Rukuk berapa kali dalam 1 rakaat? 1 rakaat itu kan ada berdiri dengan baca Al-Fatihah itu ya, ada rukuk, ada itidal, ada sujud, duduk di antara 2 sujud, terus sujud yang kedua. Kenapa kok sujud itu 2 kali? Hah? Kenapa Pak? Sesuai dengan hadis ya. Ya sudah betul, maksudnya kita memberikan taklili, memberikan alasan rasionalitas. Kenapa kok sujud 2 kali? Posisi dalam sholat itu yang menunjukkan kita tidak ada nilainya, merasa hina di depan zat yang sangat mulia. Itu posisi apa? Sujud. Sehingga sujud dianjurkan 2 kali, menunjukkan totalitas kita dalam melaksanakan apa? Ibadah gitu. Karena makna ibadah salah satunya apa? Al-dhul. Seorang merasa hina. Berarti sujud harus 2 kali. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha." Kemudian lakukanlah yang demikian itu di salat kamu semuanya. Maksudnya di setiap rakaat. Berarti 1 rakaat itu yang wajib apa Pak atau Bu? Ini kesimpulan ngaji kita ya. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua apa?
Al-Fatihah. Yang ketiga apa? Rukuk disertai tumakninah. Terus apa? Iktidal disertai tumakninah. Terus apa? Sujud dengan apa? Tumakninah. Terus apa? Duduk di antara dua sujud disertai tumakninah. Terus sujud yang kedua disertai dengan tumakninah. Ini yang wajib sebagaimana dalam hadis ini. Selain itu hukumnya sunnah, tapi ulama menambahi. Niat sudah disebutkan. Niat hukumnya apa? Wajib. Tapi ada enggak di hadis? Tidak. Lah, niat itu bisa dipahami dari pernyataan Nabi apa? Idza kunta ila shalah. Kalau engkau mau mengerjakan salat, yang namanya niat itu ya qasdus syai', menyengaja melakukan sesuatu. Berarti niat masuk di sini. Kemudian yang belum disebutkan apa? Duduk yang terakhir ketika kita apa? Salat. Duduk yang terakhir ketika kita salat itu yang wajib apa? Baca tasyahud, at-tahiyatu lillah, terus baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian penutup salat disebutkan. Penutup salat apa tadi? Disebutkan dalam hadis? Tidak. Makanya Imam Abu Hanifah, Pak. Tapi ini dengan ilmu saja ya, nggak usah diyakini. Imam Abu Hanifah bilang sholat itu sah meskipun tidak ditutup dengan salam. Berarti kalau jenengan menganggap sholatnya selesai tanpa salam, sah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi cukup diilmui ya, nggak usah dipraktekan. Ya, salam. Kenapa kok Imam Abu Hanifah bilang salam tidak wajib? Karena tidak disebutkan dalam hadis. Tapi kalau jumhur ulama termasuk tarjih mazhab Syafi'iyah, salam hukumnya wajib. Nah, demikian apa sesi yang pertama dari tuntunan sholat. Paling tidak jenengan tadi sudah dapat ilmu kan? Oh ini wajib, ini sunnah. Ketika ditanya ini wajib atau sunnah, dalilnya sudah bisa jawab tadi. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya sudah pede. Oh ada di hadis itu, minimal ada di hadis itu ilmunya. Oke, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan ke Ustadz Barid. Ya, demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim. Sebenarnya ini amat sangat singkat ya Ustadz. Tapi karena keterbatasan waktu, masih ada waktu 5 menit, kami persilahkan pada Bapak Ibu untuk menanyakan, mungkin ada hal yang masih belum jelas ataupun masalah yang lain yang ada hubungannya dengan sholat. Monggo, kami persilahkan. Monggo Pak Kus. Terus yang pertama apa? Yang pertama tadi karena takbir itu kan juga ihram haram tadi. Oh iya. Ya kami persilakan Ustaz. Oke ya. Ketika kita haji, orang yang melakukan haji itu disebut muhrim. Muhrim, orang yang berihram. Nanti ada ihram miqati, ada zamani. Itu kalau orang melakukan haji atau umroh. Disebut apa Pak Tebu? Muhrim. Tapi ada bahasa yang common mistake, umum salah. Misalnya di TV-TV, kalau jenengan lihat laki-laki perempuan saling pacaran, itu biasanya janjinya apa? Engkau enggak halal bagiku sampai engkau menjadi apa? Menjadi muhrimku. Padahal menjadi muhrimku itu muhrim orang yang berikhram. Yang betul apa? Mahramku. Engkau tidak halal bagiku sampai engkau menjadi mahramku. Itu kesalahan yang pertama, bilang mahram tapi bilang muhrim untuk
Bedanya apa? Muhrim itu orang yang berikhram haji atau umroh. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Yang kedua, istri itu mahram atau enggak? Istri mahram tadi apa? Man haruma nikah gua, orang yang haram untuk dinikahi. Masa istri haram dinikahi? Halal. Makanya tadi itu sudah bahasa yang enggak jelas, salah juga di dua hal ya tadi ya. Nah, kalau orang yang melakukan ihram namanya muhrim, tapi kalau orang yang haram dinikahi namanya mahram ya. Apa hubungannya? Hubungannya sama Pak ya. Kalau jenengan ihram itu ada muharamat, ada hal yang diharamkan. Misalnya apa? Nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai wangian, harus pakai pakaian ihram itu. Tidak boleh bagi laki-laki memakai tutup kepala dan larangan-larangan yang lain. Memang ada kesamaan. Makanya disebut muhrim, artinya orang yang secara khusus melakukan ritual haji dan umroh dan ada larangan-larangannya itu. Sebagaimana dalam sholat, makanya kalau takbiratul ihram ya berarti tidak boleh melakukan segala aktivitas di luar sholat. Kemudian yang kedua, badal haji. Badal haji itu sudah diputuskan di HPT jilid 3 ya. Nanti jangan lihat di HPT jilid 3 itu ada pembahasan tuntunan haji dan umroh yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih. Badal haji, badal itu pengganti ya. Maksudnya ketika kita punya orang tua misalnya meninggal, dulunya sudah daftar untuk haji, itu kita sebagai anak boleh gak membadali itu? Atau misalnya orang tua kita nadar dulu, sudah janji mau melaksanakan haji, ternyata kesehatannya sudah tidak memungkinkan. Yang kedua misalnya apa? Meninggal, itu boleh gak badal haji? Di Muhammadiyah diperbolehkan badal haji tapi dengan beberapa syarat Pak. Yang pertama, yang menghajikan itu harus sudah pernah berhaji. Berarti kalau jenengan anak ingin membadali haji bapak atau ibunya, itu jenengan harus sudah haji dulu. Jangan belum haji terus membadali haji. Kenapa? Karena jenengan tetap harus memprioritaskan kewajiban jenengan dulu sebelum ke orang lain. Jenengan sendiri belum haji kok mau menghajikan orang lain. Yang kedua, itu masih hubungan famili atau mahram, diantaranya anak, kemudian saudara dan seterusnya. Nah, sehingga bagaimana kalau badal haji itu lewat umroh? Sekarang kan travel itu punya itu tuh Pak, program itu. Hanya bayar berapa? 5 juta, 10 juta, 15 juta sudah badal haji. Muhammadiyah tidak membenarkan karena itu lebih pada bisnis oriented. Kemudian yang melakukan badal haji itu satu orang tapi yang diniati banyak gitu. Saya sendiri saya badalin semuanya ini. Itu sehingga dalam kajian Muhammadiyah kalau badal haji sebagaimana dalam travel itu tidak dianjurkan. Itu jawabannya kurang lebihnya. Oke, yang lainnya silahkan. Kalau masih ada bisa nanti lewat chat ataupun secara tertulis karena waktu sudah menunjukkan sudah berakhir. Saya pikir itu. Jadi atau mungkin besok ikut lagi, mungkin sudah 2 kali tidak apa-apa dan menanyakan di waktu yang besok. Mungkin itu ya. Sekali kita hari kajian tarjih di hari yang keempat ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila mana saya memandu acara kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.